Bapak Ibu, saya mohon bantuannya jadi penyelenggara juga ya. Ini juga lah. Ada apa? Nah, yang hadir sekarang ini sudah saya jadikan penyelenggara semua. Nanti mohon bantuannya untuk mengizinkan teman-temannya hadir. Oke, kita mulai saja. Waktunya sudah lewat 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua yang masih semangat belajar ya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu berbagi masih tentang kuisis, tapi fiturnya tentang hotspot ya. Ya, terima kasih, seperti itu ya. Jadi ketika saya menyampaikan ada teman yang masuk, mohon diizinkan. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbagi fitur kuisis yang baru, yang itu fiturnya hotspot dan label. Dan ini hanya bisa dilakukan di akun super. Oke, saya berbagi Bapak Ibu. Sudah tampak Bapak Ibu kuisis saya. Sebentar ya. Bapak Ibu, inilah tampilan kuisis saya yang akun belajar ID ya. Di sini kemarin saya gunakan untuk mendaftar school trainer ya. Ini bedanya dengan program-program referral, terus program super admin ya. Kalau program dengan memang diikuti ya, maka di sini akan ada tertulis seperti kalau saya menggunakan yang akun yang satunya ya, itu ada tulisannya super quizzes ya, super trainer quizzes. Kalau yang ini memang kemarin saya gunakan akun belajar ID ini untuk daftar school trainer, dan ini akan tercantum terus gitu ya. Itu bedanya di sana. Kalau fasilitas mah sama ya. Caranya saya kembali ke hotspot ya. Hotspot itu yaitu tentang apa sih ini? Tentang buat kuis ya. Oke, terlebih dahulu coba saya lihat program latih super yang ini ya. Nah, ini kemarin seperti ini Bapak Ibu. Saya kan membagikan pada Bapak Ibu ya. Seperti Pak Joko dan Pak Ganis ini tertunda dia karena ketika saya memberikan ini Pak Joko dan Pak Ganis itu tidak mengadakan atau tidak memberikan kuisnya kepada rekan lain atau kepada muridnya gitu ya. Ya hanya menerima saja, sehingga ini masih tertunda. Tapi kalau Ibu Jenab ini ketika saya berikan, dia lalu memberikan lagi kuis ke temannya atau ke muridnya atau ke siapapun, dan mereka mengerjakan, maka status ini selesai ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, di sini saya undang Bapak Ibu ya, undang di sini ya, copy ya. Klik
saya bagikan ke WA bisa ya. Terus saya bagikan juga ke chat. Bapak Ibu bisa diisi ya. Dan ini bisa berulang kali ya, tidak seperti referral dia. Kalau referral kan khusus untuk ini saja, khusus untuk pengguna baru. Nah, lalu sambil Bapak Ibu mengerjakan itu ya. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu membuat hotspot tadi. Caranya yaitu dibuat ya. Terus kuis. Matiin HP itu, matiin dulu pegangannya. Ini ya hotspot ya, yang ini. Mau apa kan? Bawa sana Bapak. Nah, ini hotspot ya. Tampilannya seperti ini. Pertanyaannya bisa lewat audio ya, bisa diketikkan. Nah, ini ada gambar ya. Jadi hotspot itu kita siapkan gambar, yang mana nanti gambar itulah murid nanti bisa menjawabnya itu dengan menunjukkan bagian dari gambar itu. Misalnya saya akan menunjukkan apa ya, nah, kemarin itu peta Indonesia ya, coba saya tunjukkan di sini. Misalnya coba peta ya, peta dunia lah, peta dunia peta saja ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini ada tulisannya nggak ya? Nggak ada. Karena ini daerah-daerah yang akan digunakan untuk murid menjawab gitu ya. Jadi siapkan gambar. Kalau mau diedit boleh, ini bisa dipotong ya. Lalu pertanyaannya bagian mana nanti yang akan ditunjukkan. Misalnya pertanyaannya tunjukkanlah benua Australia misalnya ya. Mana ini? Ada lagi. Nah, hotspot yang dipilih itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada titik, ada persegi, ada bebas ya. Kita pilih dulu yang titik ya. Yang ini kan sebenarnya ya. Nah, kita taruh dulu yang benarnya. Nah, diklik sini sampai dia hijau ya. Atau ditaruh tengah gitu. Nah, lalu taruh lagi tempat-tempat yang untuk pengecohnya ya. Tambahkan titik hotspot. Misalnya sini ya. Tapi jangan diklik sininya, kan yang benar yang ini gitu ya. Lalu misalnya di sini. Tambahkan lagi. Bisa tambahkan lagi di sini misalnya ya. Kalau SMA kan 5 ya. Kalau SMP 4, cukuplah segitu ya. Lalu simpan. Nah, seperti itu. Lalu buat lagi pertanyaannya. Sama ya hotspot ya. Tadi kalau bisa sih gambarnya sama, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini kita yang memakai yang kedua. Tadi gambar apa tadi ya? Peta buta. Peta buta dunia ya apa ya? Mana tadi gambarnya ya? Ini kayaknya.
Mau berbeda juga boleh, mau misalnya bukan lagi materi ini boleh gitu ya. Lalu nah yang ini akan ditunjukkan dengan yang persegi gitu ya. Persegi itu gini dia. Misalnya mau mana nanti jawabannya ya di sini. Mama, kau tahu gak apa dia mau? Nah, ini dia bentuknya persegi panjang. Ini bisa dibenar ya. Lalu tambahkan hotspotnya yang ini. Mama, Terus yang ini. Terus yang ini. nggak boleh. Tapi kalau yang dibawa sana dulu. Dibawa. Nah, terus pertanyaannya buat apa gitu ya yang jawabannya benar tentang ini. Misalnya benua manakah, atau tunjukkanlah boleh. Tunjukkanlah benua mana yang paling banyak penduduknya. Atau pertanyaannya dibuat hots ya. Enggak, kalau ini kan cuma C1 ya. Misalnya daerah mana yang memiliki tambang intan terbesar gitu ya, bisa juga seperti itu. Ini tadi jawabannya ini ya, benua mana ya, benua Asia gitu ya. Terus simpan. Lalu saya akan tunjuk. Mama, tolong, Mama. Taruh sana dulu. Terus ke pertanyaan ketiga, hotspot lagi ya. Pilih gambar. Ini hanya memudahkan saja ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan tabuta dunia. Ada ya, ada gambarnya. Masukkan. Ini bentuk hotspot yang ketiga ini dia agak berbeda ya, agak, karena ini dia bebas ya, jadi harus dilingkerin gitu. Saya mau yang tadi lah. Nah misalnya Afrika ini ya, saya mau jawabannya nanti Afrika atau apa ya, yang dikit mana Indonesia aja. Nah ini di titik-titikin, nah kan ini ada ya. Nah dibuat melingkar gini kan Bu. Nah terus gitu dilingkarin, jadi agak ribet dikit. Dikelilingin gitu ya, dikit-dikit sampai dia ketemu gitu ya, antar titik awal dengan titik akhir. Nah kalau udah selesai itu, kalau ini yang benar maka mau tandain gini ya. Terus tambah lagi hotspotnya misalnya ini misalnya. Kenapa kok pilihnya kecil ya, saya pilih yang kecil aja lah. Nah ini agak terus kalau agak ini dia agak keluar gitu ya Bapak Ibu, jadi ya tergantung Bapak Ibunya ya, tangannya lincahnya gimana. Bawa situ, bawa ke sana. Bawa ke sini. Iya, Mama. bawa keluar. Apa? Bawa keluar. Nah ini udah nyampe belum dia?
Nah, udah melingkar kan, 1 2 3. Lalu tambah lagi, ya jangan ditinggal. Di situ. Nah, dikit-dikit inilah gitu ya. Kalau dijarangin bisa nggak? Bisa sih, titik-titiknya bisa dijarangin ya. Nah, buatnya kayak gini, yang penting dia ketemu saja antara awal dan akhir ya. Lalu kita buat pertanyaannya. Tadi jawaban yang benar ini Indonesia ya. Daerah mana tahu, negara manakah? Negara. Tunjukkanlah di mana negara kepulauan yang apa Indonesia melintasi daerah khatulistiwa dan apalagi ya Indonesia itu, dan memiliki 3 zona waktu misalnya ya. Ini pertanyaan dan lain sebagainya ini saya yang ngarang ya Bapak Ibu. Ini boleh dimodif lalu simpan sama ya. Nah, ini udah bentuk yang hotspot ya. Lalu kita buat lagi pertanyaan. Sekarang saya mau yang label langsung ya. Label ini hampir sama Bapak Ibu dengan hotspot, dia menyediakan gambar juga tapi diberi label gitu ya. Ini cocok sekali untuk pelajaran IPA ya. Misalnya hati ya, organ pencernaan manusia tanpa keterangan. Nah ya, ini misalnya kenapa saya pilih yang nggak ada keterangan, karena ini mau di labelin ya Bapak Ibu. Nah, label mana yang benar gitu. Ini sinyal ya, kalau dia udah muternya lama. Gambar tidak dapat diunggah, masuk gambar lain nggak mau dia. Nah, ini termasuk izin ya Bapak Ibu. Pilih yang lain, mau nggak dia? Kalau dia nggak mau ya cari gambar yang lain. Coba cari gambar yang lain, mau mana ya gambarnya. Nah, yang jelas keterangannya gini, cari gambar yang tidak ada keterangan sehingga kita bisa memberi label. Sama juga ini ada izinnya ya. Saya cari lagi. Mana gambar yang tidak ada? Tidak bisa ya. Nah, saya cari gambar yang free. Coba ini free ya. Ini bukan karena akun dasar ya, tapi karena memang gambar ini ada izinnya gitu ya. Lalu 4-10 labelnya ya. Pertanyaan saya adalah
usus besar misalnya, atau kerongkongan dia. Itu ada pankreas. Pankreas. Mana P-nya ya? Pankreas. Panas. Boleh. Lambung, misal lambung udah ya, hati udah, kerongkongan lah. Kerongkongan di sini usus umbai cacing aja ya, cacing. Nah, pertanyaannya mana? Pertanyaannya, Mbak, kita lihat dulu tampilan sih. Nah, ini nanti mau diseret gitu ya, diseret ini kemana cocoknya? Ini tampilannya ya. Jadi pertanyaannya, letakkan keterangan pada gambar yang cocok. Mbak, kita lihat ada nggak di sini? Belum ada ya. Sebentar. Erin, pegangan dulu ada ini. Berhenti jangan main apa ini. Pegangan dulu. Maaf ya Bapak Ibu, mana tadi? Kita lihat. Nah, jawaban yang benarnya gambarnya mana ya? Pencernaan. Pencernaan tanpa keterangan. Mana tadi ya gambarnya? Tidak ada yang tadi. Apa sih keterangannya tadi? Ini nggak mau ngusir. Organ ya kayaknya, organ pencernaan tanpa keterangan. Ini kayaknya masuk kan?
Tunjukkanlah keterangan pada gambar. Nggak ada ya. Ini yang benarnya lambung. Taruh di mana lambung? Di sini ya. Bisa dikecilin nggak ini? Ya nggak bisa dikecilin nanti dia. Oh nggak apa-apa ya. Saya tadi nggak jadi ngambilnya. Terus hati ini taruh di sini. Kerongkongan mana ya? Pas ya di sinilah kerongkongan. Maksudnya ini ya. Terus umbai cacing. Mana umbai cacing? Umbai cacing itu yang ini ya, yang kecil ini ya, bukan yang ini. Seperti itu. Coba. Ya ini harusnya ini bisa ya. Tapi harus screenshot ini. Jadi saya hapus aja lah. Kalau memang maksudnya ini seperti ini Bapak Ibu, nanti ada penjelasan itu. Oh ya benarnya gini, seperti pembahasan materi gitu ya. Karena dia harus screenshot, ini di screenshot sebenarnya, lalu ditambahkan di gambar, terus nanti dimasukkan lagi ke browser ini sehingga nanti gambar ini masuk ke penjelasan ini gitu ya. Terlalu ribet ya, udah nggak apa-apa gini. Coba kita lihat tampilan siswanya. Nah nanti siswanya akan, nanti siswanya itu ini apa, narik ya Bapak Ibu, narik ke sini, narik ke situ. Seperti itu kira-kira ya. Lanjut, tampilan peserta tutup, lalu simpan. Nah dia bentuk soalnya gini. Mas ada lagi nggak ya modelnya? Label, coba kita lihat. Label mana lagi, ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke, ini akan saya coba dengan Bapak Ibu sehingga ini yang terakhir saya mau ajak Bapak Ibu survei saja. Ubah jenis pertanyaan. Nah, survei saja. Bagaimana? Apa yang mau saya tanya? Bagaimana pendapat Bapak Ibu bentuk soal pada fitur hotspot dan label ini? Pertanyaannya seperti itu. Ini keyboard saya yang rada-rada ini. Bagaimana? Ini cocoknya pertanyaan apa ya? Kalau pilihan dia ini. Jawaban esai saja Pak ya. Ya isian singkat saja. Isian singkat sajalah. Isian singkat harus ini ya. Harus ada jawabannya. Nanti dulu. Saya rubah ini Bapak Ibu jika ingin merubah. Oh nanti mau saya ini. Boleh esai lah. Nanti ceritain aja ya Bapak Ibu.
cerita aja gimana nanti pendapatnya. Nah ini misalnya bapak ibu yang kemarin ya, ini males ngetik. Nah, bapak ibu mau gambar jempol, maka ini bisa diaktifkan. Nah, akun saya kan super, nanti bisa bapak ibu aktifkan kamera, angkat jempol, apa jari kelingking atau terserah bapak ibu lah, atau menulis boleh, ini bisa nanti ya. Oke, saya simpan. Terus sudah ya, sampai sini ada pertanyaan tidak bapak ibu? Lalu ini jangan lupa disimpan ya, simpan ini soal hotspot dan label. Ini biologi boleh lah, nggak apa-apa. Kok publik? Ya nggak apa-apa publik, ini kan untuk belajar aja. Bukan soal ulangan ya. Oh ya, bapak ibu sini sudah semua sudah ini kan, sudah punya akun ya. Kalau punya akun, saya belum pernah mengajak ujian. Mode ujian tuh gimana sih? Kita coba ya bapak ibu ya. Kalau klasik sering, karena kemarin tim kan, sekarang kita mode ujian. Tapi syarat ini, nah wajib punya akun bapak ibu. Kalau belum punya akun nanti nggak bisa masuk, atau disuruh buat akun. Pilih ujian ya. Kalau akun distrik ini mode fokus ya. Ini bapak ibu, kalau akun saya ya, akun saya yang satunya ya, itu kan modenya akun ini ya, sekolah dan distrik. Itu bisa di sini bapak ibu, bisa siswa itu. Kemarin ada yang nanya kan, seperti yang kemarin ya, gimana supaya murid itu nggak bisa ngelihat di Google. Nah itu kalau yang di akunnya akun distrik maka bisa ya diedit, tapi ini kan hanya akun super biasa. Sesuaikan nggak kapan game. Jika Anda tidak ingin memainkan, nah kalau mau nanti ujiannya ya maka ini diaktifkan, tapi jika sekarang ya tidak usah. Lanjutkan, sudah dipilih mana tadi. Sama caranya bapak ibu, ini diklik ya, copy, terus boleh di sini, saya di sini main kuis ya, atau boleh di sini di chat. Oke, apa ada pelatihannya? Ada. Jika bapak ibu mengerjakan, silakan bapak ibu dikerjakan ini linknya. Sambil saya hentikan berbagi, saya menjawab pelatihan ini ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya berupa sertifikat game changer bila bapak ibu berhasil mengerjakan game changer ya 32 jam. Sedangkan nanti jika bapak ibu pengen sertifikat yang beneran gitu ya, yang sertifikat yang ini sekarang itu di Quizizz tidak disediakan bapak ibu, kecuali bapak ibu berbayar ya. Jadi pelatihan Quizizz ini yang terakhir gratisan ini hanya di bulan April. Selanjutnya bapak ibu jika ingin melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan Quizizz, semuanya berbayar ya. Nah, seperti itu, dicoba dulu bapak ibu. Jadi jangan lewatkan kesempatannya, sekarang masih gratis gitu ya. Selanjutnya ini akan berbayar. Berbayarnya murah kok, hanya 30.000 sampai 150.000. Karena itu digunakan untuk membeli akun sama membeli
merchandise ya. Silakan dicoba Bapak Ibu kuisnya. Nih ya yang baru masuk, klik link kuis ini. Coba saya lihat, baru Pak Husen sama Pak belum saya bagi ya. Saya bagi dulu. Baru 2 orang yang ikut kuis, silakan masuk Bapak Ibu mengikuti kuisnya. Ini kuisnya. Nah, 3 orang. Silakan diklik. Baru 3 orang, 4 ya. Ini saya memakai mode ujian ya. 5. Terlebih dahulu Bapak Ibu harus punya akun Quizizz dulu. Atau kalau Bapak Ibu melakukan mode ujian ini dengan muridnya, maka muridnya juga harus punya buat akun dulu ya. Cuma 5 orang ini. Ada lagi yang mau masuk? Silakan. Silakan diklik linknya. Cuman 5 Bapak Ibu. Gak ada lagi yang masuk ini. Karena pada mode ini ketika dimulai yang lain gak bisa gabung lagi ya. Hampir sama dengan tim ini. Ayo silakan diklik linknya, lalu kita mencoba mode ujian. Wah ya Ibu, 6 ya. Ada lagi kah? Tidak ada. Coba ayo masuk. Saya tunggu sampai 13.42 atau 13.41. 13.40. Ayo Bapak Ibu dicoba masuk. Klik linknya. Tidak ada yang masuk lagi. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3, 6 orang saja yang mencoba. Nah, silakan. Nah, ini karena dia mode ujian, dia nggak ada musik-musik kayak yang biasa ya. Ya, dicoba, silakan dikerjakan. Ini Pak Husen baru 1 ini ya. Ini terlihat Bapak Ibu. Ibu Elisa 2, Pak Rana 1, Ibu Waode Sapiani 1. Jadi disinilah kita sebagai guru bisa memonitornya ya Bapak Ibu. Tapi karena ini modenya ujian nggak bermusik-musik, gitu ya, agak berbeda. Saya kasih waktu, nah sudah 3 gitu. Ini masih 1. Karena modenya ujian ya agak serius. Seriusnya ya dikasih waktu ya, nggak kalau mode-mode main-main biasa ya terus ya nggak peduli benar siswanya sudah benar atau belum gitu kan. Kadang
hentikan. Nah, kalau ini kita coba saja. Ibu Koiriati sudah 4, Pak Rano juga sudah 4, Ibu Elisa masih 3, Pak Husen 3, Ibu Waude ini kenapa ya, sinyal kali ya, kok masih 1. Nah, Pak Abdul Rafi nanti bisa mungkin cerita kenapa masih 0. Apa jaringannya atau apa gitu ya. Sambil kita ngeliat ini, boleh Bapak Ibu jika ingin berkomentar, bertanya atau apa. Kalau ini ya apa ya. Nah, ini sudah 4, Ibu Koiriati Pohan sudah 5, Bu Elisa sudah 5. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu muridnya itu punya akun, enaknya itu dia langsung tertampil namanya ya. Namanya itu, nah namanya seperti ini gitu. Tapi kalau kita memakai mode factory name ya, namanya aneh-aneh ya. Nah, ini udah 3, udah 5, tinggal Pak Afdalur Rafi dengan Ibu Waude Safiani. Kita tunggu sebentar ya. Gimana Ibu Waude, kok masih sudah 2 ini. Pak Abdalur Rafi sudah 3 ya. 2 lagi, 3 lagi. Abdalur sudah 4, Ibu Waude sudah 3. Ini bisa Bapak Ibu tampilkan misalnya di LCD gitu ya. Murid Bapak Ibu mengerjakan, sehingga Bapak Ibu yang memonitornya ya bisa, dan mereka juga bisa melihat teman-temannya. Waduh gitu, teman saya udah semua, tinggal saya sendiri ya, seperti itu. Jadi mungkin agak semangat ya gitu ya. Atau ya cukup Bapak Ibu di laptop, murid-muridnya pakai HP juga bisa. Ini tinggal Bu Waude 1 lagi nih. Kita tunggu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, dipersilakan. Nggak ada pada ini ya. Bagaimana Ibu Waude Safiani? Belum? Jam 13.46. 7, kita tunggu 1 menit lagi ya. Bisa tidak? Kenapa masih 4 ini? Ini soalnya ada 6 ya, kenapa ini masih 5 semua ya? Apa tidak bisa? Nanti disampaikan ya. Bagaimana Ibu Waude? Waude Safiani 4 ini. Sudah belum? Area 1 menit.
sebentar. Nah, udah ya. Ini latihan gitu ya, nggak apa-apa, nanti diceritakan saja kenapa nggak bisa gitu ya, supaya nanti kalau bapak ibu praktekkan dengan murid-muridnya, bapak ibu bisa mempraktekannya gitu. Namanya digital kan banyak sekali halang rintangnya gitu, ada yang sinyal, ada yang ini. Nah, ini saya akhiri ya. Nah, lihat laporannya. Ini tidak berbunyi. Oh enggak, memang tidak berbunyi saja. Lihat laporan. Semua mau tim, mau klasik, mau ujian gitu ya, semuanya itu ada laporan Bapak Ibu di Quizizz ini. Jadi tidak sia-sia gitu ya. Nah, ini Ibu Ode ini gitu ya, salahnya ini, terus mana gitu ya, waktu belum habis gitu ya analisisnya. Coba kita unduh, kita lihatkan bagaimana hasilnya. Ini bisa di print loh Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya seperti ini ya. Data peserta ada ini ya, data waktu, detailnya ya, percobaan ada 6 kali, ada yang ini gitu ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini berarti yang belum. Letakkan pada gambar yang cocok nomor 4. Ibu Ode belum berhasil gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini namanya analisis nilai gitu ya. Dan ini jika digunakan untuk Bapak Ibu di sekolah gitu ya, lalu Bapak Ibu bawa buat PTK, buat apa, maka ini sangat berguna sekali gitu ya. Daripada Bapak Ibu menggunakan berbagai macam aplikasi tapi nggak bisa membacanya gitu ya, hanya memperbanyak printan gitu ya. Ketika Bapak Ibu ditanya ini maksudnya apa, nggak ngerti, nah agak membuat rancu gitu ya. Nah, di Quizizz sudah disediakan gitu, analisisnya gampang, guru bisa cerita dan bisa langsung dimasukkan ke laporan Bapak Ibu. Sampai kalau Bapak Ibu mau cerita, oh iya saya tahu ini Ibu Ode ini pakai Chrome Linux ya, kalau yang ini pakai Chrome Windows, berarti dia ini pakai laptop kan. Kalau ini pakai HP, ini pakai HP. Nah, sampai segitunya Bapak Ibu waktu ngerjainnya gitu, yang salah 0, sedangkan yang ini salah 1 gitu, yang benar ini. Begitu lengkapnya ya. Oke, seperti itu kira-kira. Sampai sini Bapak Ibu sudah paham belum untuk membuat tes apa nih? Apa jenis huruf jawaban siswa? Apa jenis huruf jawaban mempengaruhi? Oh enggak. Kalau ya beneran tidak itu Bapak Ibu. Bapaknya anak-anak lagi ngebor suaranya begitu. Tidak Ibu Koryati ya, tidak, karena saya tadi menggunakannya pakai mode ini ya, bagi lagi, tidak mempengaruhi karena tadi jawabannya itu pakai, bentar ya, saya tunjukkan, buat quiz. Nah, kok ini yang keluar, bentar ya.
buat. Nah, kalau kita buat yang ini isian singkat, maka dia jawabannya itu harus mengikuti ya, mengikuti yang kata ibu tadi nih, persis ya hurufnya. Misalnya jawabannya itu kecil semua Anda gitu, atau bisa tulis A-nya gede, N-nya harus sama itu Bapak Ibu. Jadi harus ada petunjuk ya. Itu yang isian singkat. Tapi saya tadi nggak pakai isian singkat. Pakai apa saya tadi Bapak Ibu? Pakai esai ya. Nih, kalau pakai esai silakan bebas cerita. Atau tadi saya aktifkan yang ini, Bapak Ibu boleh menjawabnya dengan menunjukkan foto Bapak Ibu atau tulisan Bapak Ibu kemudian difoto, itu boleh gitu. Seperti itu. Jadi ini tidak mempengaruhi tulisannya. Oke, ada lagi yang lain? Beda jenisnya ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau ingin bertanya langsung saja buka mikrofonnya. Tidak ada? Udah jelas ya cara buatnya? Kalau mau buat yang hotspot ya, buat yang ini ya terserah Bapak Ibu aja, nggak apa-apa yang penting bisa menempatkannya gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada 11 orang ya tadi. Yang main tadi hanya berapa orang? Hanya 6 orang. Tidak ada? Oh, tidak bisa masuk lagi. Oh ya, ini saya bagikan enggak ya? Saya baru baca WA Bapak Ibu, dan di WA itu pertanyaan Pak Herlambang kayaknya. Ini ya Bapak Ibu nih. Kenapa ini terjadi? Karena saya sudah mulai tadi gitu ya. Nah, tahu jika Bapak Ibu menggunakan HP ini terjadinya aplikasi Quizizz-nya itu belum diupdate. Nah, itu kelemahan dari kita menggunakan HP. Jadi Quizizz ini sangat cepat ya perkembangannya. Jadi kalau dia agak nggak respon berarti itu mau minta diupdate. Nah, saya akan menunjukkan ini jika Bapak Ibu memang tidak ada pertanyaan. Di link di info group kita ya, info group ini ada yang namanya ini. Ingin mendapatkan merchandise dari Quizizz, maka shopping ya. Nah, ini daripada tidak salah paham ya Bapak Ibu. Pelatihan ini gratis gitu ya. Sekarang gratis. Tapi kedepannya jika Bapak Ibu pengen memperdalam Quizizz, pihak Quizizz itu sekarang mengajak pesertanya itu yang serius. Mereka membutuhkan orang-orang yang serius, bukan hanya mencari sertifikat. Mohon maaf, betul ya. Nah, akhirnya mereka membuat ini bukan saya Bapak Ibu, tapi dari pihak Quizizz-nya sendiri ya, membuat suatu peraturan lah ya, bahwasanya pelatihan sekarang itu beli dulu atau bayar dulu gitu ya. Nah, ini sudah saya lakukan sebelum ini keluar peraturan gitu, sehingga saran saya ya jika memang tidak ingin ya nggak apa-apa gitu, tapi jika Bapak Ibu pengen merchandise maka bisa beli di sini.
Linknya kan saya berikan tadi di WA ya, di keterangan WA. Nah, jadi di sini di Shopee itu kalau misalnya beli ya, ini saya tunjukkan. Oh, ini harus login ya. Bisa nggak ya? Facebook. Oh, Facebook saya di HP satunya. Coba bisa nggak? Gmail. Ya, minta ke akun saya yang satunya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek ya, bisa cek di sana. Ini hanya pemberitahuan saja. Ini sama Bapak Ibu seluruh Indonesia. Sekarang pelatihannya ini yang akan datang ya, yang akan datang berlaku bulan 5 nanti. Jadi Bapak Ibu ketika akan melakukan, terutama Bapak Ibu yang mau pengimbasan ya, pengimbasan school trainer itu nih, yang belum gitu ya, Bapak Ibu waktunya ya hanya sampai bulan 4 inilah gitu ya. Habis bulan 5 nanti Bapak Ibu nggak bisa lagi. Bapak Ibu harus menggunakan metode ini. Jadi pesertanya disuruh berbayar dulu. Nah, minimal berapa? Minimal 30.000. Nah, 30.000 ini akan diambil oleh pihak Quizizz sebanyak berapa ya? 15.000 apa ya? Dan yang sisanya itu akan diberikan ini apa, merchandise-nya gitu ya, stiker apa. Semakin banyak merchandise-nya maka dia semakin mahal gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih pelatihannya masih gratis gitu karena yang ini. Lalu langsung diberikan akun super 3 bulan gitu ya. Jadi semakin sedikit seperti ini ya, semakin sedikit 30.000 paling dikit ini dia dapat fasilitas sertifikat pelatihan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ada ibu yang menanyakan dapat enggak gitu. Kalau mau dapat sertifikat yang saya beri contohkan yang kemarin, seperti pelatihan sebagai peserta pelatihan gitu ya. Kalau game changer kan hanya sebagai orang yang sudah mengikuti game changer gitu ya. Tapi kalau sebagai peserta pelatihan maka sertifikat itu diberikan setelah Bapak Ibu berbayar. Ini kenapa saya jelaskan, supaya Bapak Ibu yang mau pengimbasan harus bisa menjelaskan ini gitu ya. Jangan sampai gara-gara metode baru Bapak Ibu nanti tidak dapat peserta pelatihan gitu. Tapi keuntungannya di sini dia langsung akunnya langsung dapat akun super 3 bulan. Jadi tidak seperti kalau kemarin kan akun super itu setelah ngisi pengimbasan dulu gitu ya, ngisi game changer terus ngisi lagi form kemarin kan, nunggu lagi 5 hari baru dirubah gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak gitu. Jadi ketika peserta Bapak Ibu itu sudah beli pelatihan ini, maka akunnya langsung super dan Bapak Ibu bisa memberi ilmunya ya tentang akun super gitu. Semakin tinggi merchandise-nya maka nilai ininya penjualannya semakin tinggi sampai 150. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu ini ketika mereka sudah beli gitu ya, sudah ada invoice-nya, itu diberikan Google Form gitu ya, disuruh masukkan invoice mereka itu ke Google Form pendaftaran mereka. Cara seperti ini ya jelas sedikit nanti pesertanya ya. Terus tapi waktu Bapak Ibu tidak sia-sia, karena Bapak Ibu menghadapi orang-orang yang benar-benar berniat mencari ilmu. Biasanya kalau sudah bayar orang akan lebih serius daripada yang hanya ikut-ikut gratis gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan silakan. Tidak ada?
Gimana Bapak Ibu? Apa fasilitas yang 150? Oh, saya nggak baca ini. Fasilitas yang 150 ini. Saya kalau mau nanya di open mic saja ya, karena saya seluruh layar ini. Kadang nggak kebaca. Iya. Aduh, suaranya. Yang ini ya. Dapat apa? Stiker ya, pakai dasar ini ditambah dengan kaos ya. Kaos eksklusif, tapi size-nya terserah Bapak Ibu. Jadi nanti di chatnya Bapak Ibu sertakan, oh saya ukurannya ini, ukurannya ini. Tapi kalau XL dia lengan band ya, semua ya. Ya seperti itu Pak jawaban saya. Suara ininya itu ya. Bagaimana fungsi tulis pembelajaran efektif dan inovatif? Ya, terima kasih Pak Rano. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab ini. Bagaimana? Ada tidak? Fungsinya sebagai pembelajaran efektif dan inovatif. Kira-kira ada yang bisa bantu saya jawab? Kuisis ini bisa nggak untuk pembelajaran efektif dan inovatif? Saya sambil tunjukkan cari. Oh, di kuisis saya yang satunya ya. Hasil. Yang jelas jawabannya Bapak Ibu, kalau efektifnya ya, sekali kita melakukan, sekali kita kerja, kita sudah melakukan penilaian pada murid gitu ya, dan tidak bohong gitu ya, karena kan ini pembelajarannya memang ini gitu. Beda kalau kita melakukan cara manual ya, murid dikasih soal terus kita ngoreksi. Jeda waktu itu kan sangat berharga saat ini ya Bapak Ibu. Ribet lah, berbagai macam alasan itu tidak bisa ya dijadikan alasan gitu ya. Itulah dunia digital saat ini. Saya melakukan ini terutama di sekolah saya Bapak Ibu. Kebetulan ya memang tidak bisa bertentangan ya dengan aturan di sekolah, itu harus soal kalau di Lampung Utara Bapak Ibu masih beli ya. Mungkin ada Ibu Kurnia di sini, salah satu bendahara juga di suatu sekolah ya di Lampung Utara. Soal itu beli Bapak Ibu di Lampung Utara, dan itu dikoordinasi oleh MKKS. Ya sekolah tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya soal berarti ya harus manual lagi. Tapi ada satu soal Bapak Ibu, dan tidak semua sekolah itu berani gitu melakukannya, membawa pembelajaran digital. Dan di sekolah saya berani Bapak Ibu. Saya melakukan pembelajaran digital, saya ajak gurunya membuat Google Form ya. Lalu dari Google Form itu saya jadikan kuisis gitu ya. Saya nggak bisa buka yang itu ya. Dan ketika saya jadikan, maka awalnya ya ribut gitu. Tapi pertama kali saya buat itu di mana ya, di PTS ya. Lalu sekarang ini ujian akhir ya, saya nggak menawarkan, mereka minta sini, ya udahlah Bu kayak kemarin aja. Lah kok ketagihan dalam hati saya. Mantap kan ini, berarti kan mereka menyadari sendiri kalau kemarin mereka ujian itu
ya kasih soal, murid ngerjain, terus mereka ngoreksi, aman-aman aja gitu ya hidupnya. Terus lama-lama kemarin waktu PTS saya berikan mereka kumpul semua yang bisa pakai HP ini di kelas, yang tidak bisa berbagai macam alasan disediakan wifi di suatu ruangan ya, kebetulan di laboratorium kalau kami. Nah, memang ribet saat itu gitu ya, mau ngajarin anak, ada yang belum bisa, ada yang bisa gitu, ribet banget hari itu gitu ya. Tapi setelah selesai, gurunya sendiri merasa oh iya enak gini hasilnya, cerut langsung ya, tinggal di filter saja, ini kelas ini nama anaknya ini, nilainya segini, laporannya yang benar ini. Mereka tidak lagi terbebani dengan analisis nilai, harus ngumpulin analisis nilai, tidak gitu. Khusus guru PAK ya, PAK itu kalau di Lampung ini Bapak Ibu pendidikan anti korupsi ya, itu dikelola oleh sekolah masing-masing. Nah, itulah efektifnya Pak Rano, jawaban dari saya. Jadi sekali kerja mereka itu tidak 2-3 kali lagi ya. Nah, inovatifnya ini pembelajaran digital ya. Dari berbagai macam kuisis ini bisa dibuat ya, bukan hanya dari Excel yang kemarin saya ajarkan, tapi bisa dibuat dari sini, dari GPOM ya. Dan kalau mau buat presentasinya juga bisa dari Google Slide, apapun ya. Nah, itu inovatifnya gitu. Jadi tidak serta-merta guru itu disusahkan gitu. Saya ini sudah ada loh soal itu di Excel gitu, buat lagi ulang gitu, buat lagi. Kalau di Word kan nggak ke ini, jadi buat lagi ulang gitu. Saya sudah pakai GPOM gitu, buat lagi ulang lagi, mau pakai kuisis. Tapi kalau di kuisis ini enggak gitu, dia langsung tinggal ekspor aja ya, impor kalau bahasanya. Atau banyak Bapak Ibu, ternyata bukan hanya di 2 ini saja ya. Untuk masuk ke kuisis ini sudah banyak sekali kerjasamanya ya. Nah, pakai bahasa Inggris lagi ya. Saya terjemahkan saja. Nih, Quizlet Kahoot ya, apalagi berbagai, dari PDF ya, dari mana lagi, apa itu istilahnya itu, word wall ya, yang biasa yang menggunakan itu bisa dipakai kuisis. Dan terbarunya kemarin kuisis ini bisa digunakan di Teams Bapak Ibu. Jadi inilah inovatifnya. Seperti itu jawaban saya Pak Rano. Mungkin ada lagi yang lain. Nggak ada? Ya, sudah ya terjawab. Banyakan cerita katanya Bu Merit. Ya, intinya itulah gitu ya. Intinya di kuisis guru tidak diharuskan membuat ulang. Jadi guru itu dimudahkan gitu ya. Tapi ya ini kan karena pihak kuisis itu bukan dari Indonesia Bapak Ibu. Kuisis itu yang pegang awalnya itu India ya Bapak Ibu. Dari India ini. India itu negara berkembang, hampir sama seperti Indonesia, tapi mereka lebih memilih ke pendidikan ya. Kalau mereka terkenal banyak anak, banyak ini ya, tapi pendidikan mereka ternyata lebih konsen, dan salah satunya terbukti di kuisis ini. Kuisis di Amerika Serikat sudah sangat berkembang juga. Nah, di Indonesia ini masih banyak guru-guru itu yang berpikirnya begini, saya mau dapat sertifikat. Nah, ini kemarin sudah gitu ya, sudah diberikan fasilitas seperti ini. Makanya kemarin pelatihan dari awal Januari sampai April itu
modelnya sama seperti ini. Mungkin Pak Suji yang nanti kita kolaborasi ya, saya sampaikan lagi Pak. Dari bulan Mei ke atas ini cara seperti ini ya, cara mana ya, cara pelatihan seperti ini tidak bisa lagi di Quizizz. Jadi sekarang harus berbayar gitu ya. Kedepannya berbayarnya lewat mana? Lewat aplikasi. Kenapa lewat aplikasi Shopee atau Tokopedia? Karena itu akan terdata oleh tim Quizizz ya. Jadi trainer sebenarnya tidak ada ininya, tidak ada turut sertanya. Dan jika memang ini dilakukan gitu ya, dilakukan, maka trainer juga tidak dipusingkan dengan akan memberi merchandise pada pesertanya. Tapi ini belum ya, ini masih masa transisi gitu. Nah, di sini nih belum muncul ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di WA grup saya itu ya, ada keterangan di atasnya. Nah, ini kemarin Bapak Ibu, yang dari Januari sampai April ini, Bapak Ibu itu harus di sini kan ngerjain Game Changer ya, dapat 32 JP. Lalu kalau mau akunnya diganti akun super, Bapak Ibu laporan di sini, ya kan? Banyak terjadi seperti itu. Nanti nunggu 5 hari baru akun Bapak Ibu itu super. Tapi ada yang gagal juga, maka di sini bisa dilihat perbaikan emailnya. Ini bisa ya. Ini terjadi mungkin pada Bapak Ibu yang waktu buat akunnya itu cepet-cepet pilihnya siswa, sehingga akunnya itu siswa. Nah, mau buat soal nggak bisa. Makanya di sini disediakan juga ubah akun ke guru ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan ini, melakukan laporan pelatihan ya, maka Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat peserta. Ya, seperti itu ya. Atau yang kedua, nanti tidak bisa lagi, makanya Bapak Ibu nggak lagi melakukan ini. Ini hanya berlaku di bulan sampai akhir April ini saja yang seperti ini. Selanjutnya akan membeli dulu di sini. Mulai dari 30.000 sampai 150.000. Kalau sekarang gratis ongkir katanya ya, tapi kalau daerah tertentu mungkin tidak ya, tergantung daerah masing-masing gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari ini terakhir saya memberikan saya sendiri ya. Nanti mungkin saya dan Pak Suji mungkin akan kolaborasi ya untuk yang hotspot ya Pak. Yang ini ya Pak ya, yang mana? Yang ini ya, grafik respon matematika. Saya tidak berani ini memberikan Bapak Ibu karena saya bukan dari matematik ya. Pernah sih belajar matematika, tapi saya takut salah konsep, jadi saya memilih kemarin itu mengajak Bapak Ibu yang guru matematik, dan Pak Suji bersedia gitu ya. Semoga ini bisa kita lakukan dan bisa menambah lagi wawasan kita tentang fitur dari Quizizz. Sampai sini ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak? Gimana Pak Suji, sudah siap belum? Hari apa siapnya? Supaya kita bisa kolaborasi. Atau Pak yang Bapak Ibu yang lain silakan jika ingin menanggapi atau apa gitu. Saya masih pilek Bapak Ibu dari sampai sekarang. Gimana? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Paham semua?
Coba kalau paham semua mau diapain Bu? Coba. Sampai sini Bapak Ibu, adakah yang mau menyampaikan kata-katanya? Saya buat jambot aja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kemukakan. Karena ini hari terakhir yang dengan saya ya, yang nanti kita beda programnya. Silakan nanti dituliskan pendapat Bapak Ibu. Bagaimana kalau ya pelatihan ini ya. Oke, saya salin ya jambotnya di sini, di mana blok, di klik ya. Nah, silakan diklik jambotnya Bapak Ibu. Silakan tuliskan apa ya? Di sini refleksi kita hari ini. Misalnya Merita ya. Oh iya, belum saya bagi ya. Saya berbagi, Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi kita hari ini. Kenyataannya memang seperti itu ya refleksinya. Misalnya Merita mau apa gitu hari ini ya, atau perasaan Bapak Ibu gimana, atau kedepannya mau kayak mana gitu ya, terserah, silahkan. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Dituliskan saja di sini. Nggak mau pakai ini boleh gitu. Caranya begini ya, tinggal ambil sticky note. Ini saya berbagi nggak? Oh, nggak berbagi saya. Oh, berbagi deh. Nah, ambil sticky note ini ya. Lalu mau pilih warna boleh. Lalu tuliskan Bapak Ibu mau seperti apa ke depannya, atau perasaan Ibu gimana. Bisa atau tidak ya. Atau apa, silakan dituliskan. Refleksi pembelajaran hari ini, atau pelatihan boleh, pembelajaran atau pelatihan boleh. Ya, kok hari ini pelatihan gitu ya. Silakan Bapak Ibu dituangkan saja. Oke. Nah, yang ditulis yang ini ya. Ini ada, yang di sini nggak ada. Bisa tidak? Ini baru Pak Gani sama Pak Andrianus yang masuk. Yang lain nggak bisa ya? Oh, cuma ya boleh lah. Pak Andrianus. Silakan dituangkan refleksi kita hari ini apa gitu ya, sehingga Bapak Ibu kedepannya kan kita akan menghadapi, kalau kuis, kalau kemarin kan waktu pelatihan pertama itu ya memang gratis gitu ya, kedua gratis yang ini ya, nah ketiga ini selanjutnya itu ya tadi ya harus berbayar gitu ya. Tapi kan Bapak Ibu mau belajarnya lagi tuh mau seperti apa gitu ya, atau cukup dah segini aja lah, udah cukup.
terserah Bapak Ibu. Silakan dituliskan refleksinya belajar hari ini. Oke, nggak ada lagi. Pak Ganis belum nulis, Bapak Ibu juga belum nulis yang lain. Apa nggak bisa ya yang lainnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanggapi? Tidak? Oke, ini saya bagikan ya supaya kita sama-sama bisa membaca. Oh, ada yang baru gabung ya. Yang baru gabung, tuliskan refleksinya di sini. Jambornya belum aktif. Oh, sudah aktif Pak. Sudah ada yang bisa masuk. Bentar ya. Yang baru masuk ini ya, yang baru masuk. Pak Husen udah masuk belum? Udah ini. Ini bisa saya besarkan lah. Nah, ini bisa saya besarkan juga. Nah, segini saja. Oh, nggak ada lagi. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika memang berapa hari ya? 4 hari ya. 4 hari ini ke depan sampai sekarang gitu ya. Mungkin pelayanan saya kurang baik, kurang memuaskan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, tapi niat saya awalnya ya berbagi saja ya. Sedangkan tadi saya menyampaikan kok ini ada berbayar, itu bukan memaksakan Bapak Ibu, hanya menyampaikan program ya. Program yang punya kuisis gitu ya. Itu pilihannya ada di Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, 5 menit lagi cukup. Ini apa Pak Husen nah masuk apa belum ya? Saya kurang paham ini. Yang mana ini ya? Punya Pak Husen. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi andaikan ada kata-kata saya yang salah, ada yang kurang berkenan, ada yang belum update gitu ya ininya, akunnya belum jadi super, bisa dilakukan tadi dengan berbagai macam cara ya. Tapi kalau mau melakukan yang game changer itu hanya berlaku sampai akhir April. Jadi yang belum pengimbasan, kalau memang mau menggunakan cara itu ya agak dipercepat. Tapi jika tidak mau ya tidak apa-apa. Di bulan-bulan berikutnya boleh gitu ya. Tapi caranya tadi tidak mau menggunakan lagi game changer, tapi menggunakan akun berbayar. Seperti itu. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada bisa saya akhiri ya Bapak Ibu. Saya mohon izinnya Bapak Ibu jika memang tidak ada yang ingin disampaikan. Oke, Bu Kurnia mau menyampaikan sesuatu silahkan. Langsung saja Ibu. Suaranya belum keluar ya. Malah dimatikan. Mungkin didekatkan mikrofonnya
Oh, mungkin bermasalah ya. Bapak Ibu yang lain mendengar tidak? Tidak juga ya. Mungkin di chat saja jika ini. Atau Bu WOD ingin menyampaikan sesuatu? Tidak terdengar ya. Ibu Kurnia mau menyampaikan sesuatu? Oh iya, nggak bisa ya. Oh iya, jambotnya unloaded. Bapak yang nggak bisa. Ini pakai akun belajar ID ya. Yang tak bisa nggak apa-apa, ya, pakai jambot, pakai ini aja boleh, di sini aja. Atau nanti isi aja daftar hadir ya, di sana sudah ada nanti saran dan kritik. Tulis aja di sana. Oke Bapak Ibu, nggak bisa kayaknya ya, sinyal ya kayaknya, sinyal jelek. Iya ya, kadang-kadang memang seperti itu, inilah pembelajaran digital ya. Kalau pakai sinyal. Bu, saya belum masuk grup WA. Oke, saya kirim. Ini udah ada yang keluar. Ada lagi Bapak Ibu? Undang grup via tautan. Ini ya Bu, siapa tadi ya yang belum masuk WA? Oh, link daftar hadir di mana? Ntar ya, di Classroom Bapak, grup WA di Classroom. Nanti biasanya habis ini saya sampaikan juga di WA grup. Yang belum gabung di WA grup nanti bisa gabung. Dan Bapak Ibu yang baru ya, yang mau sertifikat tadi, benar, sertifikat akan Bapak Ibu dapat jika Bapak Ibu lulus Game Changer. Dan Bapak Ibu memasukkan nanti Game Changer itu di laporan peserta. Isinya di mana itu? Semua ada di keterangan di WA. Ya. Di WA grup itu ada keterangan ya. Di sini tempatnya. Saya bolak-balik lagi ya. WA grup kita itu Bapak Ibu ada keterangan di atasnya ini ya. Nah, mana ya? Kelihatan nggak ini? Bentar ya. Nah, di sini kan ada keterangan. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu saya, maka Bapak Ibu ini kan di sana diminta ya nomor trainer, email trainer ini, nomor HP-nya ini. Nah, Bapak Ibu dapat link Game Changer mana? Di sini. Nah, di sini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen apa tadi, sertifikat, kerjain ini, terus ini nanti ada sertifikatnya. Mau lagi sertifikat supaya akunnya terdaftar, maka di sini, masuk sini ya. Ini nanti sertifikat yang di sini upload di laporan sini. Maka nanti akan Bapak Ibu akunnya akan akun gratis, akun super ya. Tapi sampai bulan 4 saja. Setelah bulan 5 ke atas, Bapak Ibu tidak ada lagi kesempatan ini. Kesempatannya gimana Bu? Ya pelatihannya tadi kata saya sudah berbayar tadi ya. Tapi kalau pelatihannya berbayar ya otomatis Bapak Ibu dapat merchandise gitu. Nggak seperti sekarang. Oke Bapak Ibu, seperti itulah ya kira-kira dari saya. Saya akhiri ya.
Atau ada yang Bapak Ibu yang menyampaikan sesuatu? Tidak ada. Saya akhiri perjumpaan hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, ini kita screenshot ya pertemuan kita. Mau foto dulu atau enggak? Kalau mau foto dibuka kameranya. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, di screenshot. Biasanya di absensi itu minta screenshot ya, sebagai bukti Bapak Ibu melakukannya. Bisa dikirimkan di WA ya, supaya teman-temannya yang tidak ada bukti bisa di ini. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Saya akhiri dari awal sampai akhir, dari tanggal berapa ya? Tanggal dari awal sekali yang 4 hari yang lalu. 4 hari. Saya selang-seling ya sekarang ya. Dari awal sekali sampai hari terakhir ini. Jika ada kata-kata yang saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti akan ada lagi mungkin di WA grup saya bersama Pak Suji ya Pak. Nanti kita lewat chat dulu, kita matangkan dulu. Kalau Bapak Ibu ingin seperti kolaborasi ini, boleh silakan japri saya pengen ini loh Bu, pengen didampingi, boleh gitu ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai sekian, saya tutup roomnya. Saya izin tutup room sekarang ya. Bapak Ibu, selamat belajar.